Nya hampura ieu mah. Bayangkeun, lamun didinya di papatahan lumpat ku jelema nu kakara bisa lempang. Masuk akal teu? Kasarna maneh disebut bodoh, disebut tolol ku jelema anu levelna masih sahanapeun maneh. Peribahasanya hampura ieu mah hampura. Halo guys, di video kali ini ada video dari para netizen yang menyerang Denny Cagur ya terkait pernyataannya tentang mengomentari kebijakan Kang Deddy Mulyadi atau Bapak Gubernur Jawa Barat. Kita lihat videonya. Denny Cagur, ulah musik Bapak Aing, sia gawe nanaon jang warga. Maafnya hampura ieu mah. Bayangkeun, lamun didinya di papatahan lumpat ku jelema nu kakara bisa lempang. Masuk akal teu? Kasarna maneh disebut bodoh, disebut tolol ku jelema anu levelna masih sahanapeun maneh. Peribahasanya hampura ieu mah hampura. Mun ceuk bahasa kolot baheula mah tong sok mamatahan ngojay kameri. Bisi maneh ti karelep. Hartina tah didinya urang teh kudu ngaca heula diri sorangan sameme mamatahan ka batur bisi naon boa jelema nu dipapatahan ku urang nu diomongkeun ku urang teh leuwih ngarti leuwih paham dina segala rupana tong sok ngarasa pinter sorangan tong sok ngarasa bener sorangan. Akang oge sarua lamun dek ngobrol jeung jelema sok ngaca heula saha nu dibawa ngobrol teh saha nu dihareupeun teh pangartina leuwih ti akang apa henteu. Lamun pangartina leuwih ti akang bakal loba repeh daripada ngomong. Soalna naon era lamun di mana urang salah ngomong jeung jelema nu leuwih paham urang bakal era sorangan. Omatnya tong bebeledagan teuing di mana lamun maneh ngomong jeung jelema anu can dikenal ku maneh bisi era sorangan. Aduh, ini hareudang mang. Ya, Sok itu mang, makan kuahnya mang lah. si Mang Mang, mamang tahu itu Denny Cagur. Oh tahu, yang pelawak itu? Iya, kan sekarang dia jadi anggota DPR juga. Sekarang dia lagi heboh mang. Oh gitu. Waktu diwawancara dia bilang dia nggak setuju sama program barak militernya Bapak Aing. Ayo wajar lah. Kan kita tahu dia di DPR juga dari partai apa. Iya saya tahu dia dari partai apa, tapi masalahnya bukan itu. Apa? Setelah ditelusuri sama netizen, ternyata dia pernah menyekolahkan anaknya di sekolah semi militer. Tuh. Gitu? Iya, Mang. Terus? Ya akhirnya kan dibully sama netizen se-Indonesia. Aduh, kasihan atuh jangan dibully. Emang kenapa? Kalau menurut saya, justru ini adalah pencapaian terbaik Kang Denny Cagur. Sebagai anggota dewan? Bukan atuh, Sebagai apa? sebagai pelawak. Soalnya ini lawakan terlucu sepanjang hidupnya. Sih gak bisa wae. Lama karir komedinya ini yang paling lucu. Soalnya lucunya natural. Nah, sekarang gini, Hewan, Gimana? seandainya ini mah, seandainya Kang Denny Cagur masuk DPR, tapi tidak lewat partai itu, kira-kira dia bakal ngomong kayak gitu nggak? Kayaknya mah enggak sih. Nah, jadi kalau kata saya mah dia ngomong kayak gitu tuh bukan karena dirinya, karena partainya. Buktinya dia nyokolain anaknya di semi militer. Bisa jadi, Mang. Ya, iya. Nah karena di partai itu, jadi nggak kreatif, nggak punya inisiatif, kebebasan bicaranya jadi terbatas. Semua harus sesuai dengan instruksi pimpinannya. Karena pimpinannya sudah menegaskan bahwa mereka akan menjadi oposisi, ya akan tetap oposisi, harus berseberangan walaupun tanpa solusi. Guys, lihat nih kesaksian di sini nih. Nih lihat Viti ini ya. Padahal cuma hal-hal sepele doang, kayak baju di mana-mana, matiin lampu kamar mandi, matiin AC, sholat, ngaji, olahraga dan lain-lain. Tapi pas kakak pindah di asrama, kakak sadar apa yang mami papi bilang itu benar. Papi ngajarin buat disiplin. Di sini bangun harus jam 4.30 subuh, terus mandi, sholat subuh, habis itu lari pagi terus. Anaknya Denny Cagur itu disekolahkan di semi militer. Nah tujuannya apa? Ayo jawab. Ironis kan? Ironis. Itu namanya menjilat ludah sendiri. Dia ngomong begitu, tapi anaknya sendiri dimasukkan ke semi militer. Maksudnya apa? Aduh, liar orang. Kumaha guys. So,
kalian bicara, rada julid nih saya nih, biarin aja julid. Aduh, saya ngomong sesuai dengan fakta. Saya bertanya, kenapa maksud dan tujuannya anaknya dimasukkan ke semi militer? Supaya apa? Disiplin kan? Supaya apa? Supaya dia bisa berperilaku seperti punya prinsip, kekuatan dan tanggung jawab. Ayo, bener gak? Naon tujuannya? Ayo. Pas dia ngomong nih, saya melihat dari gesturnya dia seperti membaca gitu loh guys. Tidak ngomong. Kalau orang yang mohon maaf nih, kalau orang yang cerdas tanpa teks, saya tidak bilang kalau saya cerdas ya, tapi saya kalau ngomong nggak pernah saya baca. Saya ngomong sesuai dengan apa yang ada dalam pikiran saya dan sesuai dengan fakta-fakta di lapangan, data dan fakta. Nah itu dia. Tapi kalau kemarin itu seperti titipan gitu loh guys, makanya dia mengingat dan cara ngomongnya aja kayak gitu-gitulah pokoknya ya. Jadi tidak firm gitu, tidak bulat gitu bahwa itu adalah bagian dari sesuatu yang keluar dari mulutnya gitu loh, dari otak dan pikirannya gitu loh. Jadi apa ya, kayak terkonsep gitu loh guys. Kalau orang yang benar-benar lantang itu kayak Kang Deddy lah. Kang Deddy itu kalau ngomong tuh tanpa teks dan dia ngomong tanpa harus ada embel-embel apa gitu, semua udah ada di luar kepala gitu loh. Nah itu baru cerdas namanya ya. Jadi aduh tolong ya Pak Prabowo, untuk para anggota DPR itu tolong diseleksi lagi lah ya, jangan yang kayak begini-begini hanya karena dapat punya duit bisa masuk ke sana, terus terkenal bisa masuk ke DPR. Buat apa? Gak ada solusinya buat rakyat. Yang ada jadi bahan ketawaan rakyat gitu loh. Benar gak sih guys? Saya aja nih yang mohon maaf nih, saya sudah dilamar oleh berapa partai besar kemarin itu ya. Saya berpikir berapa ribu kali, karena apa? Bukan masalah duitnya, tapi sesuai nggak dengan apa yang ada dalam diri kita. Benar. Mumpuni nggak kita memberikan amanah rakyat ini? Ini amanah loh. Kita sebagai wakilnya mereka loh. Kok tidak bisa diamalkan dengan baik gitu loh? Harusnya disesuaikan dengan apa yang ada dalam pikiran kita dan jiwa kita gitu loh. Sesuai nggak dengan apa hati nurani rakyat itu kita sampaikan? Jangan kayak begini, rakyat terombang-ambing dengan statementmu yang blunder. Oke? Jangan sekali-kali lagi ya. Tuh kasihan tuh statement istrinya, nangis-nangis loh. Itulah yang segala pakai fasilitas negara itu ya lu lah, bukan Deddy Mulyadi. Deddy Mulyadi malah nombok, tahu nggak? Yang harusnya ditanggung oleh negara itu malah ditanggung oleh dia sendiri pakai uang pribadi. Coba bayangin ya, 150 juta itu uang apa? Uang seragam dinas Deddy Mulyadi itu Deddy Mulyadi coret, nggak mau dia ada uang dinas 150 juta, nggak mau, pakai uang pribadi, jahit baju sendiri. Mobil dinas juga Deddy Mulyadi nggak mau, dia malah pakai mobil sendiri. Harusnya kan mobil dinas itu ditanggung oleh negara gitu. Itu kayak gitu, bukannya Deddy Mulyadi itu nombokin negara. Paham nggak lu? Punya otak nggak? Bolon siapa aing keul kajel manukos kieu mah. Deddy Mulyadi itu malah nombok untuk negara. Kerja sama medianya per bulan itu 50 miliar. Ditombokin sama Deddy Mulyadi 47 miliar. Jadi yang pakai uang negara cuma 3 miliar. 47 miliar tuh pakai uang pribadi Deddy Mulyadi yang hasil ngonten. Deddy Mulyadi ngonten juga enggak memanfaatkan fasilitas negara, bukan. Dia ngonten itu udah dari dulu, sebelum jadi pejabat juga Deddy Mulyadi udah ngonten. Cuman dulu enggak seviral sekarang kayak gitu. Belon siapa? Mulai. Ini orang asal ngebacot aja, selaku. Deddy Mulyadi banyak nombok untuk negara. Kok malah dibilang katanya memanfaatkan fasilitas negara. Gimana sih ini orang? Otak didengkul. Itu padahal dia sendiri yang segala pakai fasilitas negara, sampai uang belanja untuk belanja sopek bininya aja lu pakai uang negara. Jalan-jalan pakai uang negara kayak Ridwan Kamil itu segala ditanggung oleh negara. Kalau Ridwan Kamil, Deddy Mulyadi nggak kaya Ridwan Kamil. Jalan-jalan ke luar negeri, mana pernah Deddy Mulyadi jalan-jalan ke luar negeri pakai uang negara? Luar negeri aja nggak pernah Deddy Mulyadi. Uang negara, enak aja Deddy Mulyadi memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi katanya. Justru uang pribadi dipakai untuk kepentingan negara. Deddy Mulyadi itu malah seperti itu, kebaliknya. Paham nggak lu? Lu bilang Deddy Mulyadi memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Itu lu kayak gitu, bukan Deddy Mulyadi yang kayak gitu. Songong ini orang kurang siap. Ini
ya gente gawenan naon. Emang lu udah kerja apa coba bisa ngomentarin Deddy Mulyadi kayak gitu? Emang lu udah pernah berbuat baik apa gitu untuk negara, untuk pemerintah gitu? Emang lu udah kerja apa? Ini siapa sih bapak ini? Aku nggak tahu. Yang jelas aku mah nggak suka sama bacotnya kayak gitu aja. Enak aja ngomong asal ceplak aja. Ini orang yang nggak tahu sepak terjangnya Deddy Mulyadi dari dulu pasti percaya sama moncongnya orang ini. Ini moncong sampah kayak gitu.